Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi kita hari ini di hari Senin ya. Hari ini kita bukan akan mempelajari pelajaran PAI, tapi akan mengikuti kegiatan di rumah. Nah, untuk memulai kegiatan kita berdoa dulu ya seperti biasa. Kita berdoa. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa. Depan mulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Cek dulu kehadirannya ya. Semua hadir ya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, semua ya, alhamdulillah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan P5. Ya. Apa itu P5? Nah, P5 Petra, tambah Petra apa? Ada yang tahu nggak Petra? Nggak tahu? Petra itu profil pelajar rahmatan lil alamin, ya. Nah, hari ini kita akan membahas P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya sampahku tanggung jawabku, ya. Nah, kita mulai dulu dari pengenalannya dulu. Nah, apa sih sampah itu? Ada yang tahu sampah itu apa? Sampah adalah sisa-sisa makanan bisa ya. Jadi sisa-sisa atau barang-barang atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan sampah ya. Nah, di sekitar kita mungkin di sekeliling kita itu banyak sekali sampah ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ini apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, di sini peserta didik diharapkan dapat mengenal macam-macam sampah. Kemudian, peserta didik diharapkan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Peserta didik diharapkan dapat membiasakan menggunakan sampah bekas seperti kotak kardus yang dapat digunakan untuk menjaga kebersihan sekolah. Kemudian peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis dan membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk dapat menemukan ide dan solusi terhadap isu gaya hidup berkelanjutan sampahku tanggung jawabku. Ya, jadi nanti di kegiatan ini kita akan membersihkan sampah di sekitar kita, juga akan membuat proyek berupa kotak sampah dan kardus ya. Nah, sampah itu sendiri tadi seperti yang sudah kalian jelaskan tadi ya, bahwa sampah itu adalah sisa-sisa kotoran atau makanan atau barang-barang atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, dinamakan sampah. Nah, sampah itu sendiri ada berapa macam sih? Ada yang tahu nggak? 3. Apa aja coba? Organik, anorganik, satu lagi. Anorganik, satu lagi. B3. Bahan-bahan yang beracun ini ya, kita lihat. Nih, ada sampah 3 macam sampah. Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Itu adalah macam-macam sampah. Kita lihat ya. Nah, ini video tentang sampah.
tadi ya tentang sampah. Jadi sampah itu harus dipilah dan diolah sehingga bisa bermanfaat dan bisa didaur ulang kembali. Itulah pengenalan tentang sampah ya, karena kalau sampah itu tidak diolah atau dipilah atau dikelola dengan baik maka akan menumpuk dan akan menimbulkan banyak macam penyakit dan lain. Baik anak-anak, hari ini kita akan setelah melakukan pengenalan tentang sampah, hari ini kita akan melakukan kontekstualisasi tentang pengenalan sampah tadi. Dari situ kita akan melakukan membersihkan lingkungan sekolah kita ya, dari sampah-sampah baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Tapi sebelumnya nih saya bagikan dulu LKPD-nya. Nanti di sini kalian tuliskan tanggapan kalian ya. 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke ya. Nah, untuk melakukan kontekstualisasinya, kita mulai dulu dari dalam kelas ya. Silakan lihat di dalam lacinya jika ada sampah, dipungut dulu ya. Diambil sampahnya. Dan kita keluar. Kalau sudah diambil sampah yang di dalam laci meja, akhirnya kita keluar dan kita lihat sampah yang ada di sekeliling kita. Oke, terima kasih. Sudah diambil sampahnya di dalam laci. Kita keluar ya. Bersih banget baju kamu kan? Mau enggak? Mau kemana, Bay? Saya paham. Kalau sudah cukup bersih, ayo kita masuk. Ya baik anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan P5 kemarin yang berupa pengenalan tentang sampah, kemudian kita juga setelah melakukan konseptualisasi tentang pembersihan sampah di sekitar lingkungan kita. Nah, hari ini kita akan melakukan aksi kita berupa pembuatan kotak sampah dari kardus bekas ya. Kemarin sudah dibagi kelompoknya ya, sudah dibawa semua peralatannya? Sudah ya. Berarti bisa kita mulai ya pembuatan kotak sampahnya ya. Oke. Silakan sudah tidak tempatnya. Sudah belum? Silakan.
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Anak-anak sudah selesai kotak sampahnya? Kelompok satu angkat coba tugasnya. Oke. Kelompok dua mana? Oke. Kelompok tiga? Oke. Kelompok empat? Sudah ya? Oke. Nah, ya, alhamdulillah kotak sampah kita sudah jadi. Dengan pembuatan kotak sampah ini, Ibu harapkan nanti kalian bisa menjaga kebersihan, terutama di kelas kalian. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pengenalan, kontekstualisasi dan aksi kita membuat kotak sampah, kita akan melakukan refleksi. Refleksi dari kegiatan kita tersebut. Mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, sampai ke aksi pembuatan kotak sampah. Nah, kita refleksi ya. Dari kegiatan tersebut, apakah kalian merasa senang? Bagaimana perasaannya? Ilmu apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari tentang hal tersebut? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang bisa? Ada yang punya tanggapan? Bagaimana cara-cara memilah dan memisahkan sampah. Jadi dari kegiatan itu kita jadi tahu ya macam-macam sampah. Mulai dari sampah organik, sampah anorganik, sampai sampah B3 atau bahan beracun. Nah, sampah organik itu kemarin kan kita sudah pelajari apa itu sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang. Sampah artinya bukan sampah yang bisa didaur ulang, itu sampah apa? Organik apa anorganik? Anorganik. Yang organik adalah sampah yang dibusukkan ya, bisa dibusuk untuk pupuk biasanya ya. Nah, kalau sampah anorganik bisa kita olah. Salah satunya yang kita lakukan kemarin yaitu pembuatan kotak sampah dari kardus bekas ya. Jadi dengan demikian, dengan kegiatan itu kita bisa menanggulangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Supaya kenapa? Supaya kalian tidak membiasakan membuang sampah di laci meja atau di lapangan kan itu, di lapangan sekolah ya. Nah, atau di jalan-jalan. Supaya kalian terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi mulai hari ini diharapkan kalian tidak lagi nih membuang sampah di jalan, jadi habis makan langsung buang ya. Nah, sebaiknya dikumpulkan dan dimasukkan di tempat sampah. Nah, ada baiknya kotak sampah itu terbagi dua, anorganik dan organik, sehingga bisa dibedakan enaknya nanti. Ini sampah organik dibuangnya di kotak sampah yang organik. Kemudian sampah yang anorganik dibuangnya di kotak sampah yang anorganik. Ya, mudah nanti dipilah dan bisa juga dimakan. Nah, ada banyak ya manfaatnya. Misalnya kalau sampah anorganik itu kan selain dengan kita buat kotak sampah dari kardus, bisa misalnya membuat vas bunga ya dari sedotan, atau membuat kursi ya dari botol-botol minuman yang bekas ya, diisi dengan plastik-plastik snack yang bisa kalian, yang biasanya kalian buang, itu bisa dimanfaatkan nah ya, bisa diolah. Kalau sampah-sampah anorganik bisa diolah, misalnya sampah-sampah bekas snack itu bisa dibuat tas, bisa dibuat dompet ya, dan lain sebagainya. Artinya sampah itu tidak dibuang dengan sia-sia.
sampahku tanggung jawabku. Ya, jadi silakan bagi anak-anak yang mau membacakan ide atau sarannya tentang solusi sampahku tanggung jawabku, boleh maju ke depan, silakan. Ya, silakan Tiara, boleh. Jadi dalam solusi dari kelompok kami yaitu mengurangi penggunaan plastik dengan cara menggunakan tas belanjaan dan botol air minum yang dapat digunakan kembali, memisahkan sampah organik dan anorganik, mengomposkan sampah organik menjadi kompos, mendaur ulang limbah organik kering, membuat aerobrik yaitu konversi limbah organik seperti botol plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan untuk membuat pot tanaman, bangku, meja atau dinding pembatas. Memanfaatkan ekoenzim yaitu cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti buah-buahan dan air gula yang difermentasikan untuk digunakan sebagai pembersih rumah tangga dan lain-lain. Menanam pohon, mengajarkan tentang bahaya sampah. Ya, kita kasih tepuk tangan. Itu ya, ini dari kelompok satu tadi tentang bagaimana caranya solusi untuk mengatasi penyebabnya sampah. Salah satunya tadi dengan membiasakan belanja dengan barang belanjanya dengan membawa tas belanjaan yang bisa dipakai berkali-kali, ya. Jadi bukan sampah plastik, pakai sampah plastik yang langsung dibuang, ya. Ini bisa berkali-kali dipakai, ya. Atau kalau biasanya kalian sekolah, ya, itu bawa botol minum sendiri, ya, dan bawa tempat makannya sendiri sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Gimana? Beli air mineral, misalnya aqua gelas, nanti begitu selesai langsung dibuang kan? Nah itu yang menyebabkan sampah-sampah menjadi menumpuk, ya. Akhirnya kotorlah lingkungan kita, ya. Tadi ya tentang solusi bagaimana kita membersihkan lingkungan sekolah kita. Oke, cukup ya pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Semoga dengan kegiatan kita hari ini kita bisa membiasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita dengan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempat. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita menutupnya dengan sama-sama berdoa, ya. Silakan siapkan ketua kelas kita berdoa. Hidup siap.